Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwata illa billah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya berkaitan dengan yaitu fi bayani hukukil arham. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, tidak akan sempurna iman seseorang itu kepada Allah dan yaumil akhir melainkan ia falyasir rahimah, maka disambungkan, dihubungkan, dikuatkan dia tali sirahimnya. Hidupnya tu akur sesama saudara, selama kerabat, selama keluarga. Maka tidak jadikan alasan apapun yang menjadikan putus mereka silaturahmi. Lebih baik daripada meninggalkan segala sesuatu kepentingan-kepentingan lain dibandingkan silaturahmi. Maka dikuatkan bagi orang yang beriman demikian. Ya, kalau seandainya ini amalkan ini punya satu hadis, maka umat Islam akan kuat. Ya. Nah, kenapa sekarang di umat muslim kaum mukminin ini udah sibuk? Ya, bukan dengan sibuk menghadapi lawan-lawannya, musuh-musuhnya yang mengganggu tuh agamanya, tapi mereka sibuk saling buat fitnah, saling hasud di antara saudara, di antara keluarga. Berkaitan apa? Yaitu min fitnatid dunya, daripada fitnatin dunia, atau fitnatil mahal, daripada dia punya harta. Ya. Dan kita saksikan yang terjadi, yang berseteru antara satu yang lainnya, baik dalam bentuk mikro, dalam bentuk kecil, atau makro yang besar, yang berperang, yang bertengkar satu dengan yang lain di dalam keluarga, bertetangga. Jadi mereka habis sibukkan waktu untuk demikian. Maka benar diwanti-wanti, imanlah kalian kepada Allah, percayalah nanti akan balasan yaumil akhir, falyasil rahimah. Dan yang kedua apa lagi? Dikuatkan orang-orang yang benar memperhatikan tentang keselamatan nanti akhirat, percaya kepada Allah dan yaumil akhir, falyukrim dayfah, maka hendaklah dimuliakan, dihormatin dia punya tamu. Gak bakalan kurang kalau rezeki yang kita keluarin buat tamu. Ya, walaupun pada hakikatnya itu tamu datang banyak, bahkan tamu itu makannya banyak, maka semakin gembira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab suatu rezeki, makanan apapun itu bentuknya yang diikutsertakan dengan yang lain. Bahkan Allah letakkan di situ keberkahan. Keberkahan pada rezeki itu bikasratil aidi, karena banyak yang makan. Kalau kita ada kesempatan, muliakanlah tetamu. Ya tentunya muliakan itu dengan banyak cara. Kalau kita punya keluarga rezeki, berikan hidangan-hidangan yang lezat, yang nikmat. Dan sudah banyak contoh dilakukan oleh para salihin. Bahkan ada sebagian mereka, waktu saat dikabarkan datang tamu dengan jumlah besar, maka ia katakan, maka ia akan menanggung seluruhnya. Walaupun sampai jumlah ratusan orang, bahkan 1000. Dan tidak perlu dibantu dengan yang lainnya. Bahkan Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi bukan hanya ikramud duyuf, bukan hanya memuliakan daripada tetamu, bahkan memberikan makan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya kepada orang-orang sependuk daripada tarikh hadratul maut selama 3 bulan waktu saat paceklik. 3 bulan. Ya. Bukan hanya satu keluarga, satu RT, satu kelurahan, bahkan warga semua pada waktu saat yang paceklik selama 3 bulan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan, jika seseorang itu beriman kepada Allah, ya, dan yaumil akhir, falyakul khairan, dia punya sikap, dia punya prinsip, ya. Tidaklah ia berkata kecuali baik. Kalau enggak mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, sesuatu yang bermanfaat kepada dirinya atau orang lain, oh liyasmut, kalau enggak diam.
Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidaklah apa yang kita lakukan ini sangat amat bijak. Begitu orang mukmin enggak melakukan apapun bentuknya baik perbuatan, ucapan kecuali yang baik. Itu ada kata mukmin sesuai dengan namanya mukmin. Muslim. Jadi selamat, jadi aman, jadi baik, jadi manfaat. Ya. Jangan kita punya lisan keji, jangan kita punya lisan kotor. Yang kita ucapkan hanya menyakitkan saudara kita. Kata-kata yang baik. Nah sekarang udah dipamerkan, ya, bahkan berbangga-bangga satu dengan yang lainnya. Apabila sudah mencela, menghinakan, menjatuhkan tuh orang lain, bahkan jadi community, ya. Jadi community buat nyari dunianya dengan sebab menjatuhkan, menghinakan, menghasut orang lain, bahkan menceritakan keburukan satu dengan yang lain, terjadinya perselisihan satu dengan yang lainnya. Orang mukmin tidak demikian. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi gampang. Apabila kita pengen ngomong ya kalau baik, kalau enggak ya diam aja dah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sarrahu ayyumadda lahu fi amrih. Dipanjangkan tuh umurnya siapa yang pengen Allah gembirakan kepadanya, diberikan keberkahan pada umurnya, diluaskan sa'a dan diluaskan lahu fi rizqihi, selalu berkah, selalu bermanfaat rezekinya, umurnya itu umurnya panjang berkah. Amalan apa, perbuatan apa yang mendatangkan itu. Lantas yang ketiga, bukan hanya diluaskan rezekinya dan bukan hanya diberikan keberkahan dalam umurnya, panjang umur, wa yudfa'anhu mi'atatus su', dan juga Allah jaga daripada mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, apa yaitu pertama falyattaqillah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Yang kedua wal yasir rahim, jadi kuat sekali menjadikan sabab kalau orang silaturahim itu diberikan berkah umurnya, diberikan luas itu rezekinya. Lah emang benar. Lah coba kita bayangin, kita punya duit 10.000 dengan sebab silaturahim, ya, perut kenyang, duit tetap enggak keluar 10.000. Nah kita namu, ya. Tadi kalau kita misalnya enggak namu, kalau enggak silaturahim, kita lapar, kita jajan bahkan kurang 10.000. Ya. Ya pas kita silaturahim, ya, cuma jangan dijadikan modus, ya, dimanfaatin nih bagi santri. Dikit-dikit silaturahmi, padahal niatnya pengen makan. Nah, gimana nih? Alhamdulillah, anak niat ngomongin silaturahim, ya belum dikasih makan belum jalan. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Ya. Telah melakukan perjalanan beberapa tempat, baik dataran Sumatera atau tempat yang lainnya. Bahkan pada waktu sehari semalam aja, ya, kunjungan dari satu tempat ke tempat sampai 5, 6 kali, 7 kali. Ya kalau 3 kali 3 tempat ya berarti 3 kali makan. Bahkan pernah sampai 6 tempat dalam sehari semalam sampai 7 kali makan. Sehingga mengatakan jamaah, oh Ustaz capek. Capek kenapa? Capek makan. Capek apa? Capek ngunyah, makan mulu, ya. Masya Allah, benar-benar tuh luas jadi rezekinya. Dan juga panjang umurnya. Makanya kalau orang masih berkunjung ke rumah saudaranya tahun ini, tahun depan didatang lagi, 10 tahun datang lagi, insya Allah nggak bakalan mati. Ya karena masih datang. Ya kalau kagak datang udah mati. Ya, panjang berarti umurnya. Subhanallah. Makna berkah itu dipanjangkan umurnya. Kalau kita berdoa, Allahumma tawil amarana, minta dipanjangkan tuh umur, ya hakikatnya Allah sudah tentukan kita punya umur. Tapi yang namanya itu berkah, Allah berikan manfaat, jadi selalu baik dari sisa umur yang dilewatkannya itu. Dan gak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan panjang di punya umurnya. Ya silaturahim, gak bakalan susah, hidup nikmat. Orang nih hidup bikin susah sendiri, bikin kiamat di keluarganya, bikin kiamat di rumah tangganya, di masyarakatnya. Tiap hari ketemu, tiap hari satu tempat tinggal, tapi bermusuhan. Ini kan kiamat, tiap hari dilihat. Ya, tiap hari ketemu, tapi dibenci. Putus
Dia jalan ke sana, di jalan sana. Jadi kayak Sayyidina Umar sama setan. Kalau Sayyidina Umar jalan, setan lihat, baru bayangan aja udah kabur, nggak berani ngelewatin situ. Ya. Hubungkanlah. Jadi yang dikatakan menyambung silaturahmi yang putus. Ya. Berapa banyak orang udah ucap kata, ya karena alasan apapun, ya kebenciannya, tidak sukanya kepada saudaranya sehingga memutuskan silaturahim. Kita hubungkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, wa qala Allah taala jalla wa azza wa jalla anallahu anar rahman khalaqtur rahim wa syakaktu laha isman min ismi. Dia kata-kata silaturahim rahim itu salah satu bagian daripada asma Allah. Ya, karena Allah mempunyai sifat Rahman, anallah anar rahman. Jadi Allah pecah, Allah bagi, Allah ciptakan rahim, dan Allah berikan bagian nama daripada rahim itu adalah isman min ismi. Sehingga faman wasalah, barang siapa yang menghubungkan, menguatkan keutuhan silaturahim, berarti wasaltu, nanti aku hubungkan, aku kuatkan padanya. Waman qada, sebaliknya, awas sekali-kali memutuskan silaturahmi, aku putuskan baginya rahimnya. Nanti orang itu udah gak punya sifat kasih sayang, Allah gak berikan rahmat kepadanya. Ya kalau demikian jauh daripada keselamatan baik dunia dan di akhirat. Dikatakan orang itu terhindar, terjaga dari mitatu so, itu banyak cara. Baik kondisinya dalam keadaan tidak beriman, su'ul khatimah, atau dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ada ancaman lebih keras lagi. Ya kalau kita sholatnya bagus, puasanya bagus, ngeluarin zakat, sama saudara, sama keluarga, sama kerabat kagak akur, jangan harapin masuk surga. Ya, jangan harapin masuk surga, enggak bakalan tuh masuk layar khulul jannata siapa qati'un, orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, ini puasa-puasa jalan terus, sholat jalan terus. Memang dituntut kita ini harus baik hubungan kita ke atas sama Allah dan juga sesama kita. Jangankan sesama muslim, makhluk Allah, hamba Allah semuanya pun termasuk binatang, kita harus juga baik, harus memandang sayang kepada mereka. Irhamu man fil ard yarhamhumullah man fis sama. Kalau Allah ingin merahmati kita, Allah sayang, dan Allah perintahkan semua penduduk langit sayang sama kita, sayangin makhluk ada yang di dunia, sayang ya. Walaupun mereka orang yang kagak beriman, nggak boleh kita mengancam keselamatan mereka, mengganggu mereka, benci mereka. Dalam arti hal-hal yang dibatas diperbolehkan. Qati'ur rahim. Wa qala alaihi salatu wassalam innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Makanya kalau dalam satu jamaah ngaji majelis begini nih, ya, yang lagi kagak akur sama saudaranya lebih baik jangan ngaji dah, menyebabkan terhalangi rahmat turun ke sini tempat. Ya. Kalau misalnya lagi kagak akur sama saudara, sama bibi, ya, sama tetangga, lebih baik jangan ngaji, menyebabkan terhalang itu turunnya rahmat karena ada satu orang qati'ur rahim. Itu dikatakan innar rahmata la tanzilu, sungguhnya rahmat tidak akan turun ala qaumin, terhadap kaum fihim, di situ ada qati'ur rahim, ada yang memutuskan silaturahim. Fa iza kanat rahmah la tanzilu ala qaumin bisababi kauni qati'ur rahim fihim. Kalau seandainya itu rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum dengan sebab di situ ada yang putus silaturahmi, bagaimana pelakunya itu sendiri? Kita aja nih yang kagak ngelakuin, yang gak putus silaturahmi kesasaran, sama sebab berteman kumpul sama orang yang putus silaturahmi, jadi Allah halangin rahmat. Bagaimana si pelakunya itu sendiri? Nggak bakalan, tambah-tambah. Ya kalau orang aja yang kumpul bersama putus silaturahmi rahmat nggak turun, apakah mungkin akan turun rahmat kepada halul qati' nafsa? Wa kaifa yakunu maktullah? Ya tentunya kalau udah rahmat kasih sayang Allah nggak datang, ya murkanya Allah yang datang padanya. Itu yang dikatakan aku putuskan kepadanya, orang yang putuskan silaturahmi. Wa qata'ahu iyyahu min kulli khair. Jadi kalau orang sudah terputus daripada rahimnya Allah, sudah terputus daripada rahmatnya Allah, maka jangan harapkan dia akan mendapatkan kebaikan, karena Allah putuskan semua jalur kebaikan kepadanya. Sedangkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waftah minal khairi kulla muglaq. Bagaimana Allah bukakan sisi kebaikan yang tertutup?
yang udah kebuka aja ditutup, ya. Kenapa? Yang menutup kita ini karena kita nggak akur hidup ini kita. Nah inilah yang perlu dijaga nih sekarang masyarakat muslim satu dengan yang lainnya. Ya, kita pecah belah satu dengan yang lain. Ya dengan alasan tuh beda, ya nggak satu majelis jadi kesal. Ya gara-gara beda masalah gara majelis sesal. Ya sudah jelas kalau seandainya nggak tahu diri ya, kalau seandainya kita nggak suka ini jangan nampakkan yang menimbulkan saudara kita tidak suka. Ya. Perlakukanlah saudara kita apa yang baik, yang kita sukai. Ya kalau kita landasi dengan dasar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, insyaallah kita akan aman-aman aja, akan baik-baik. Jadi kita apabila mau ngomong, mau berbuat, ya silakan. Cuman kalau perbuatan ucapan kita yang akan kita lakukan atau yang kita ucapkan kalau datangnya dari orang lain itu kita nggak enak, kita jangan lakukan pun orang lain tidak enak. Nah itulah kita perlakukan orang lain sama memperlakukan diri kita sendiri. Karena kita mencintai diri kita ini sama kita juga mencintai diri orang lain.